Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Tesla Model 3 akan mempresentasikan Smart Grid Architectural Model. Ada anggotanya ada saya sendiri, Ilman Darmawan, 133174049. Dengan Selanjutnya saya ada ya, Mugianan Dika 133171075. ya, dan lanjut saja ke outline-nya. Yang pertama ada overview, yang kedua ada business layer, yang ketiga ada component layer, keempat ada function layer, ada information layer, dan communication layer. Nah, baik, kita ke overview, general overview terlebih dahulu. Nah, Tesla ini merupakan sebuah perusahaan otomotif dan penyimpan energi asal Amerika Serikat yang didirikan pada Juli 2003 dengan direktur utama dan CEO dari Tesla adalah Elon Musk. Pertama didirikan 2003 dan membuat suatu Tesla Roadster pada tahun 17 Maret 2009. Selanjutnya ada di Desember 2019 Tesla Model X atau Model Y lupa. Lalu ada di 9 Februari 2012 Tesla Model S. Dan selanjutnya ada Tesla Model 3 yang paling baru ini di Desember 2012. Nah, ini berbagai tipe dari Tesla Model 3. Yang pertama ada performance dual motor, yang kedua ada long range dual motor, yang ketiga ada standar plus wheel. Nah, perbedaannya itu dari ketiga tipe model ini ada acceleration, lalu ada range-nya, ada top speed, ada wheels, ada interiornya yang berbeda. Di sini premium interior dan ada partial premium interior. Nah, di premium interior itu bedanya kayak sisi dari LED dan pencahayaan akustik dari audio di dalam bagasi atau di dalam mobil Tesla itu. Nah, selanjutnya ini ada performance dari model pertama, ada acceleration 4,6 second dari yang sebelumnya ini, dari 5,3 second, 4,4 second, hingga 3,2 second acceleration. Dan top speed-nya mencapai 233 km per jam. Lalu di sini ada yang unik yaitu total power dari mekaniknya dan total torque mekaniknya, yaitu 330 kW dan 600 Nm torque. Baterai and charging, baterai capacity-nya mencapai 75 kWh. Lanjut. Nah, di sini ada aplikasi yang ada di apps-nya Tesla. Yang pertama ada Navigate on Autopilot. Yang kedua ada Summon. Yang ketiga Auto Park. Yang keempat ada Auto Lane Change. Nah, ini berbagai features di dalam Tesla App. Yang pertama, untuk features-nya download Tesla App dan explore apa aja fitur yang ada di dalamnya. Ada yang kedua ada keyless driving, yaitu untuk unlock dan mengendarai mobil tanpa kunci. Yang ketiga ada range status, ya jaraknya seberapa jauh yang akan sedang ditempuh gitu, yang sedang ditempuh. Yang keempat ada climate control untuk mengatur iklim dari kontrol sistemnya. Terus ada GPS location, di mana tempat parkirnya. Yang selanjutnya ada flight mode untuk menyembunyikan personal data dari touchscreen di mobil Tesla Model 3 ini. Yang terakhir ada schedule service. Ya, untuk setiap jadwal tertentu di schedule service gitu. Nah, ini ada contoh dari aplikasi Tesla App. Ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mugi. Ya, selanjutnya ada business layer. Next. Bisa di next kan? Nah, di business layer ini seperti sebelumnya kita membagi menjadi 4 bagian.
yang pertama itu adalah Tesla Rental Service. Jadi si consumer itu bisa melakukan penyewaan mobil Tesla Model 3-nya. Nah, sebenarnya ini ada webnya sendiri. Jadi ini ada rincian-rinciannya. Kita juga bisa menawarkan Tesla Rental Service itu berserta autopilot. Jadi nggak ada yang mengemudi. Kalau misalnya yang nyewa itu nggak bisa ngendarain mobil nih, ya udah kita bisa pakai autopilot dan juga lihat nih rincian-rinciannya. Apakah ada autopilotnya atau ada yang enggak juga. Jadi dengan adanya fitur-fitur tersebut, kita dapat menggunakan si consumer tersebut dapat berinteraksi dengan penyewanya gitu. Next. Nah, yang kedua adalah performance. Jadi yang performance ini ada 3. Performance ini sebenarnya ada long range RWD, rear wheel drive, terus all wheel drive sama performance all wheel drive. Nah, jadi Tesla Model 3 ini emang dari segi bisnis itu unggul di bidang baterainya. Seperti yang sebelumnya diberitahukan bahwa Tesla Model 3 ini merupakan yang terbaik kedua setelah Tesla Model S. Dia mampu menjangkau 580 km dalam jangkauannya, dalam range baterai kekuatannya. Dan harganya juga murah dibandingkan model-model lainnya. Seperti itu. Next. Nah, big data intelligence. Jadi big data intelligence ini berfungsi untuk sebagai kita tuh jadi bisa terpantau dari data-data yang diambil dari penggunanya. Jadi ketika pengguna itu login dengan akunnya, maka setiap data-data dari baterainya, terus performance-nya, apakah dia udah menurun atau belum, itu dapat terakses dari cloud database yang Tesla punya. Nah, ini juga sangat penting di mana Tesla ini sehingga mudah sekali dalam memantau consumer. Jadi consumer tersebut enggak dilepas gitu aja, tapi dia juga dalam pantauan, servisnya juga teratur gitu. Next. Nah, high performance. Ini high performance yang sebenarnya tadi udah jelasin. High performance ini lebih ke keunggulan high performance drive-nya gitu. Jadi mobilnya itu memiliki kemampuan yang bahkan setara dengan mobil sport gitu. Next. Nah, di bisnis layer ini juga ada lapisan-lapisannya. Ini sebenarnya ada 4 ya, long lifetime dan long range. Itu di bagian ini, di mana ini tuh kita bisa ngelihat gitu. Kita bisa ngelihat kita bisa lihat berapa sih lama dari long time yang baterai kita gunain gitu dari sini. Terus ada juga rental service autopilot di bagian sini. Terus big data business, terus high performance driving. Ada 4 secara garis besar. Next. Oke. Ya, selanjutnya komponen layer. Nah, di sini setelah didapat dari bisnis layer, maka diturunkan menjadi di bagian komponen layer yang kedua. Nah, di sini yang pertama ada di market, ada Tesla Rental Service. Di sini
tempatnya pasar dari situs rental model Tesla Model 3. Dan juga berisi phone number dan juga berisi Tesla driver yang ada. Nah, selanjutnya itu ke ini dulu, enterprise. Di enterprise ada cloud database yang tadi ada bisnis AI seperti yang itu. Lalu di bagian operation di sini ada highest level abstraction, artinya ada API yang bisa masuk dari layer informasi atau layer function. Dan di sini bisa diakses langsung atau di luar service providing entity. Nah, selanjutnya di bagian operation, di sini terdapat berbagai macam komponen, dan di sini juga untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan kode dari multiple angkat lunak dan kelas. Di sini juga ada real-time operation. Di sini juga ada embedded system yang dikembangkan independen pada real-time operation system. Selanjutnya di bagian CAN bus system yang ada di kendaraan atau truk modern, dan juga ada CAN fitur microkomputer dan sensor, ada microprocessor untuk menghandle semua data traffic dan juga mengurangi kabel di kendaraan. CAN bus system terpusat, mudah memantau kesalahan dan mendiagnosis spesifik problem. Selanjutnya ada modul, device, atau subsystem yang mendeteksi perubahan lingkungan untuk dikirim ke komputer prosesor di bagian field. Nah, yang ini di bagian prosesnya ada pembangkit, ada transmission, ada distribution dari pembangkit dari 150 hingga 500 kV menjadi 20 kV di high voltage, lalu menjadi di medium voltage atau low voltage 220 volt untuk masuk ke Tesla supercharger. Oke. Selanjutnya ada function layer. Nah, function layer ini yang kita bedah gitu. Kita bedah dari pembeda yang sebelum presentasi 2 yang kita telah lakukan. Next. Next, man. Oke. Di sini ada antar muka, antar pengguna, terus bentar. Ini ada antar pengguna, terus sistem autopilot, dan sistem energi penyimpanan baterai. Nah, sebenarnya ini secara garis besar petak-petakannya ya, hubungan antar komponennya tuh dipetak-petakin seperti ini. Terus sistem autopilot pengemudi di sebelah sini. Nanti sebenarnya tadi kita bisa lihat komponennya tuh seperti apa yang lebih jelas gitu. Tapi secara garis besar di sebelah sini tuh sebenarnya tentang sistem energi penyimpanan baterainya, terus di sini autopilot, di sebelah kanannya itu ada driving control ya, terus di sini juga ada sistem kontrol mengemudi dan big datanya gitu. Jadi ini semua tuh berpusat terhadap MCU ini. Nah, next. Next, man. Bisa di itu gak? Di zoom out. Di zoom out, man. Bisa di zoom out gak? Bentar ya, bentar. Aduh, ya udah deh, lanjut. Ini sebenarnya saya pakai HP jadi harus. Ya. Nah, ini sebenarnya ada bagian-bagian dari lapisan fungsional. Nah, di bagian ini menjadi 5. Tadi kan ada yang antar muka yang berpusat pada pengguna. Nah, itu tuh sebenarnya ada 4 deh. Yang pertama itu
ada tablet, yang kedua itu Tesla Apps yang kita dapat gunakan menggunakan smartphone, yang kedua itu pakai K-pop, dan yang keempat itu Tesla website-nya. Jadi consumer itu bisa mengakses atau berinteraksi terhadap sistem dengan menggunakan empat itu. Nah, terus ada sistem autopilot, sistem kontrol mengemudi, sistem energi penyimpanan baterai, dan sistem kontrol energi termal kendaraan. Next. Nah, ini yang tadi saya bicarakan, bahwa dari keempat ini merupakan suatu interface center dari consumer-nya. Jadi, consumer bisa berkomunikasi terhadap sistem dengan empat ini. Next. Nah, algoritma user center interface. Nah, sebenarnya kita bisa pakai yang layer tadi, tapi kami pikir itu lebih rumit, jadi kami sederhanakan. Nah, yang pertama itu ada K-pop, Tesla App, tablet, Tesla rental service. Nah, di bagian kiri ini yang 4 itu kan tadi udah dibicarakan ya, itu adalah user interface-nya. Terus RKE receiver itu kayak ibarat antena gitu ya, itu tuh pengendali jarak jauh. Jadi si K-pop itu dan Tesla App itu sebagai transmitternya, masuk terus diterima dan masuk ke MCU. Nah, MCU ini adalah kayak otak pengontrolnya lah, media control unit. Nah, tablet Tesla rental service, kalau tablet rental service kan login dulu ya, login dulu terus masuk cloud database kayak Google Cloud gitu. Jadi data-data disimpan secara online terus masuk ke MCU. Nah, di MCU ini kita bagi lagi menjadi 4. Ada sistem autopilot, sistem kontrol mengemudi, sistem energi penyimpanan baterai, dan sistem kontrol energi termal kendaraan. Next. Nah, tadi media control unit. Sebenarnya media control unit di Tesla Model 3 ini itu ada 3 gitu. Yang pertama itu, ada 2 maksudnya, maaf. Jadi yang pertama itu sebelum di update gitu ya. Yang pertama itu MCU 1. MCU 1 itu bedanya sama MCU 2 itu tidak memiliki Netflix, Hulu, YouTube atau streaming service lainnya. Dan ini juga nggak ada games Tesla. Jadi kalau di model 3 yang sekarang itu kalau nggak salah di April 2019, kalau yang belinya di April 2019 itu udah diupdate. Udah diupdate, ada Netflix, Hulu, YouTube, dan ada gamesnya. Nah, selain itu juga ada perbedaannya, yaitu dari traffic light. Jadi kalau kita pakai autopilot, kalau media kontrolnya itu MCU2, kita tuh jadi kendaraannya sadar terhadap traffic light-nya gitu. Lampu merah ya. Seperti itu. Next. Next man. Nah, sistem autopilot. Jadi sistem autopilot ini otaknya adalah autokomputer. Di autokomputer ini dia akan menampung dari sensor-sensor yang ada kayak yang ini, GPS, terus park distance control, dan yang terakhir ini yang kamera depan atau front view kamera. Next. Nah, di sistem autopilot ini ada juga kamera ini, rear view kamera. Itu biasanya berguna untuk memarking secara manuver. Terus radar untuk mendeteksi respon pada objek di depan. Terus melintasi kabut atau hujan atau salju ketika mobil itu sedang mode autopilot. Terus ultrasonic sensor ketika dia sedang mendeteksi mobil-mobil di sekitarnya dan lane di jalan sebagai pemandu ketika dia parkir ataupun ketika dia berkendara. Next. Nah, ini algoritma sistem autopilot.
Coba deh Man ke bawah. Kayaknya ini yang belum di bentar ya. Ini maaf Pak. Ini sebenarnya Ya, slide-nya yang belum di update. revisi. Sebenarnya tadi saya udah kirim. Bentar ya Pak. Iya, sama. Man boleh close dulu nggak? Sambil menunggu, kalau yang udah ada pertanyaan, silahkan ditulis. Tadi mana ya? Oke, muncul. Nah, ini. Perlu. Nah, yang udah di revisi itu tadi udah 51 slide ya. Tadi masih Ya. Tadi slide berapa ya? 40 gitu. Nah, tadi yang ini ya. Nah, terus. Next. Bentar. Habis autopilot nih. Nah, tadi yang di sini ya Pak. Maaf. Iya. Maaf Pak tadi. Nah, jadi sebenarnya strukturnya itu yang pertama itu algoritmanya. Jadi kita tahu bahwa di sini ini kan sensor ya, 5 sensor, GPS, park distance control, forward and rear radar sensor dan ultrasonic. Dia akan ditransfer ke CAN bus interface, autopilot komputer dan MCU. Nah, ini sebenarnya penjelasan yang tadi bahwa autopilot komputer itu merupakan suatu otaknya gitu, otak baru ditransfer ke MCU kayak sub dari proses MCU itu. Nah, ini udah. Nah, ini tambahannya. CAN bus. Jadi sebenarnya CAN bus itu saya jelasin secara umum aja bahwa kalau misalnya sebenarnya kita pakai konvensional multi wire atau kabel biasa, mungkin mobil itu akan banyak banget kabelnya gitu. Tapi dengan adanya CAN bus itu akan menjadi sederhana banget, menjadi 2 wire gitu. Nah, CAN bus ini juga punya kelebihan. Ini juga baru dari ECU dengan control unitnya. Nah, kelebihannya itu low cost karena dia single CAN interface, centralized karena dia mendiagnosa pusat errornya dan konfigurasinya, terus robust karena dia dapat mendeteksi adanya electric disturbance, dia kuat terhadap disturbance elektrik itu, dan efisien, fleksibel juga karena
dia dapat mentransmisikan pesan-pesannya seperti itu. Nah, Hilman. Nah, selanjutnya di bagian tadi kan di bagian bisnis layer ada high performance. Nah, di sini untuk mencapai high performance itu dibuatlah ada sistem kontrol mengemudinya. Nah, di bagian ini ada dibagi menjadi 5 ya. Tetapi secara spesifik ada 4, yaitu di front body controller, rear body controller, terus ada yang apa ya, power steering, lalu ada yang traction control system. Next. Bentar. Nah, yang pertama ini ada front body controller. Nah, di sini nih di front body controller akan tempatnya itu datanya akan mengalir ke DCAC inverter, lalu datanya itu lanjut ke production motor. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengefisienkan dan mengoptimisasi dari torsi atau torsi dan juga menambah overall range dan juga tanpa menambah energi kapasitas yang diserap oleh kendaraan itu. Lalu selanjutnya di rear body controller. Nah, di rear body controller, data akan dilanjutkan ke DC AC inverter, lalu lanjut ke rear induction motor. Secara keseluruhan fungsinya ini hampir sama, dan juga di sini ada arus yang dari rear wheel drive model 3 di dengan double burn in process untuk make sure dia bisa mengatur output hingga output yang tinggi. Selanjutnya, nah di sini di bagian power steering, ini yang bagian utamanya. Di sini itu ada ESC HSC yang akan dilanjutkan ke hydraulic actuator. Nah, di sini kan ada hydraulic actuator. Beda dengan kendaraan yang fungsinya mekanis. Nah, di sini menggunakan sistem mekanik hydraulik, sistem hydraulik yang sistemnya elektrik karena ada actuatornya. Nah, dari hydraulic actuator lanjutkan ke three-phase power steering. Nah, di sini three-phase power steering yang fungsinya itu untuk adalah motor yang mempercepat dan mempresisi torsi. Dan juga ada sensor rotasi untuk mendeteksi posisi motor. Nah, di sini ada 3 fase. Nah, selanjutnya data akan mengalir ke three-phase modulator. Di sini fungsinya untuk current monitor circuit untuk mengukur arus yang digunakan, dan juga arus yang digunakan untuk menentukan temperatur yang sedang ada di dalam three-phase modulator itu. Lanjut ke traction control system. Nah, ini digunakan untuk memudahkan roda depan untuk spin out, dan juga tanpa traction control yang membutuhkan power yang terlalu besar. Di sini juga lebih baik untuk take off traction dengan power modulation up dan lebih efisien untuk mengendarai dalam mode cruising driving mode. Ya, selanjutnya ada algoritma sistem penyimpanan baterai. Ya, selanjutnya saya algoritma sistem energi penyimpanan baterai. Di sini kita berawal dari baterai sistemnya sendiri. Karena kalau misalnya baterainya sistemnya kedeteksinya merendah atau di charging jadi meningkat gitu kan, maka baterainya itu baterai sensornya itu akan mengirim ke BMS, dari BMS ke MCU, baru ke tablet atau RK receiver dulu, baru ke Tesla app. Atau mungkin ketika dia baterainya tersebut mulai panas, maka membran cooling tube-nya tersebut akan mendistribusikan ke baterai tersebut. Nah, ini operating battery sensor. Sebenarnya ini
berbeda jauh dengan presentasi yang di BYD sebelumnya. Di operating battery sensor ini, kita akan mendapatkan state of charge, state of function, dan state of health. Dan di sini juga kita mendapat informasi tentang tegangannya, arusnya, dan suhunya. Nah, ini mereview dari sebenarnya presentasi 1 bahwa battery management system itu dalam model 3 itu seperti ini. Nah, ini kan conventional balancing dan ini dynamic balancing with BMS. Dimana kalau sebenarnya kan ada yang sebelumnya ada yang nanya gitu ya waktu presentasi pertama itu kalau misalnya ini kan baterainya itu meningkat. Sebenarnya saya membagi menjadi 2 kasus ya. Kalau yang biasa pertama nggak ada skeringnya. Jadi ketika nggak ada skeringnya dia di charging terus ada kemungkinan untuk meledak. Yang kedua itu ketika baterai tersebut ada sekringnya. Artinya ketika dia itu penuh, berarti dia akan putus. Tapi kan ketika kasus kedua ini, ketika dia putus, chargingnya itu akan mati, dan baterai tersebut masih sisa segini gitu. Jadi itu akan kurang efisiensinya. Dan yang ketiga adalah kasus dengan BMS model 3. Nah, ini adalah kasus yang sudah disempurnakan, jadi tidak ada rugi-rugi dalam pengisian dan tidak ada rugi-rugi dalam kemungkinan si baterai itu meledak. Seperti itu. Nah, membran cooling tube. Ini juga seperti presentasi yang pertama, bahwa ketika dia terdeteksi oleh BMS itu suhunya tinggi, maka dia akan mengalirkan suatu cairan yang dingin di baterai, di sela-sela baterai tersebut, sehingga baterai tersebut akan kembali kepada suhu yang normal atau suhu batasannya. Next man. Ya, ini algoritma sistem kontrol energi termal kendaraan. Nah, di energi termal ini yang pertama ada dari tablet dan juga ada dari Tesla App. Tesla App ini akan melanjutkan ke RKE receiver, lalu ke MCU. Nah, selanjutnya data dikirim ke front body controller. Nah, ini mirip kayak yang sebelumnya tadi di apa namanya, power steering. Di situ juga ada front body controller dan selanjutnya ada dilanjutkan ke CAN bus. Nah, dan dari sini CAN busnya itu dilanjutkan ke thermal sensor yang akan mengalirkan data ke kabin HPIC dan heat exchanger. Nah, ini thermal sensor dari model 3. Bisa dilihat di sini ada bagian-bagiannya yang ada di dalam thermal control ya, yang dilihat. Yang pertama ada bagian kabin, lalu ada bagian heat pump, lalu juga ada bagian battery pack. Masing-masing dari sini ada yang front drive unit, lalu ngalir ke radiator, lalu ngalir ke heat pump. Dari heat pump ngalir ke battery pack. Dari battery pack ngalir ke kabin, dari kabin kembali ke heat pump, dari heat pump masuk ke rear drive unit, dan seterusnya membentuk siklus. Selanjutnya ada information layer. Nah, yang tadi di user interface ini, dia menggunakan validasi RF atau radio frekuensi. Jadi kalau misalnya login, akan terdeteksi dengan informasi yang dikirimkan tersebut. Dan yang kedua adalah keadaan baterai dan thermal. Itu ada di BMS. Informasi dari sinyal aktuasi motor itu ada di front. Dan CAN bus ini. Dan pengaturan lokasi dan keadaan sekitar mode autopilot itu di 5 sensor dan autopilot komputer ini.
dan data kondisi kendaraan pengguna itu dari MCU dikirim ke tablet atau sebaliknya. Ini juga pengaturan penyewaan pengguna itu dapat diakses dari Tesla Rental Service website dari komputer manapun yang melogin atau mengakses web tersebut, sehingga datanya tersebut akan diolah di cloud database. Dan pengaturan kekuatan sistem pengemudi itu ada di sekitar ini. Dan traksi kendaraan itu ada di ketika mengemudi di 4 sensor ini. Dan pengaturan lokasi dan keadaan sekitar mode autopilot, aliran distribusi thermal, dan pengaturan pada kekuatan keadaan tegangan, arus, dan SC dan SOH, keadaan baterai dan thermal dari sini. Next. Ya, selanjutnya ke communication layer. Ya, di sini pertama dari communication layer yang di cloud database dengan MCU, dengan Tesla App, ada TCP/IP, lalu ada radio atau frekuensi radio untuk dari Tesla App menuju user yang menggunakan key atau kunci remote. Lalu ada juga CAN bus yang menghubungkan dari tablet dengan berbagai yang dari sini CAN bus. Selanjutnya di sini juga CAN bus yang hubungin dari MCU lalu ke bagian sensor-sensor. Nah, selanjutnya ada HV atau high voltage, di sini kabel gitu, 1, 2. Di sini juga ada CAN bus yang menghubungin electronic control unit ke sensor steering, sensor power steering dan akselerasi. Lalu ada CCS dengan Tesla Supercharger. Di sini juga ada HV bus untuk menghubungin bagian-bagian induction motor. Oke, untuk ini menggunakan kabel high voltage. Ya. Oke. Ya, sekian. Silahkan, itu ada pertanyaannya dari Ibnu, Ranggo, Ainil, yang Manuela sama Genta belum. Oke, itu silahkan, udah ada pertanyaannya. Ya. Di chat. Yang pertama dari Fajar Ibnu ya. Nah, dia ada pertanyaan untuk fungsi schedule service, bagaimana mekanismenya dan parameter apa saja yang diperhatikan. Nah, fungsi schedule service ini mekanismenya biasanya setiap jadwal tertentu, setiap minggu atau setiap bulanan. Nah, di sini biasanya tersimpan berbagai data perjalanan dan juga data-data konsumsi kayak daya, dan juga bisa juga kayak thermal dari suatu roda atau gimana. Nah, di sini ntar di schedule
Dan biasanya kayak history data perjalanan itu untuk dibersihkan biar terjaga gitu pendataan dari servis yang itu. Saya mau jawab yang Ranggo Fato. Untuk yang big data pada bisnis layar itu letaknya di bagian mana ya slide-nya? Bisnis layar. Bisnis layar. Belum keluar. Enggak keluar ya. Tadi mah udah keluar kalau nggak full screen. Oh, iya ya. Nah, big data itu kan letaknya itu di sini ya. Di mana itu ada MCU, terus Tesla Rental Service, dan Cloud Database. Jadi big data bisnis tersebut kalau kita cloud database tersebut diakses oleh consumer. Jadi misalnya consumer login, berarti kan data-datanya itu kayak misalnya contohnya itu Google Cloud, Google penyimpanan data gitu. Jadi kalau misalnya dia login, pasti data-datanya tersebut tersimpan secara online. Nah, di situ kan berarti perusahaan dalam cloud database itu mendapatkan keuntungan. Nah, di situ bisnis dari big data tersebut. Jadi setiap orang yang mengakses atau melogin, dia kan dapat menyimpan data-datanya secara online, terus mengakses data-datanya secara online, maka keuntungan dari bisnis big data tersebut seperti itu. Menurut saya itu. Terus pertanyaan kedua ya. Keluar nggak? Nah, iya Pak. Terus tadi ada MCU terbaru. Nih, ini bagian MCU. Sebenarnya di sini ada tulisannya ya. Jadi MCU1 itu dengan dilokasi dengan komponen NVIDIA Tegra 3 prosesor. Sementara MCU2 itu berdasarkan Intel Atom E8000 series CPU. Jadi secara komponen itu perbedaannya
dan secara software perbedaannya yang seperti saya sebutkan di presentasi. Terus, Ya, selanjutnya ke pertanyaan KA ini, untuk sistem autopilotnya apakah juga terhubung dengan suspensi kendaraan supaya kendaraan menyesuaikan kecepatan saat jalan tidak rata, atau sistem autopilot ini hanya bisa digunakan di mana saja. Nah, untuk sistem autopilot ini sebenarnya terhubung ke CAN bus interface, lalu terhubung lagi ke forward and rear view kamera. Jadi di situ ada kamera, lalu ada GPS juga, ada path distance control juga. Nah, di situ juga ada radar sensor dan juga ultrasonic sensor. Sebenarnya kalau untuk ke suspensi kendaraan bisa aja terhubung, tapi belum ada penjelasan lanjut di spesifiknya di mananya. Kalau dari sini dilihatnya untuk ke autopilot itu kayak untuk radar dan juga ultrasonic dan GPS seperti itu. Dan sistem autopilot ini bisa digunakan di mana saja, di perjalanan seperti perkotaan atau pada saat perjalanan menuju suatu kota, perjalanan ke berbagai kota gitu. Bisa di dalam atau di luar kota juga. Jadi MCU2 ini lebih ke multimedia ya. ya Pak. Multimedia. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Genta. Untuk Tesla rental service, mungkin tidak fokus. Mengapa Tesla membuat rental service? Apa Tesla tidak cukup untuk membuat mobil listrik saja? Bukannya rental service itu bisnis yang berbeda dan biasanya terpisah dari manufaktur otomotif. Nah, sebenarnya untuk rental service ini seperti iya sih benar untuk kayak aksesoris atau tambahan-tambahannya seperti sebelumnya tuh ada di bagian di presentasi pertama itu kayak ada untuk bagian audio atau bagian LED. Di situ juga termasuk rental service juga. Di situ juga ada kayak gimana tutorial buat masang audio atau LED yang sudah dipesan gitu. Itu untuk apa ya? Kayak tambahan aja aksesoris. Nah, untuk yang utamanya itu ya sebenarnya dari manufaktur otomotifnya untuk bisnis yang ada di Tesla Model 3 ini. Saya mau nambahin. Jadi sebenarnya kalau Tesla rental service kan itu sebenarnya motifnya apa gitu ya. Jadi motifnya itu jika si Tesla ini digunakan, si Elon Musk itu berpikir kan kalau misalnya ini si consumer ini itu nggak digunakan mobilnya. Nah, kan sayang kan kalau punya mobil Tesla Model 3 tapi nggak digunakan. Nah, makanya itu muncul Tesla Rental Service. Nah, yang kedua, pertanyaan itu, apakah ini bisnisnya terpisah dengan manufaktur otomotif? Iya, bisnisnya itu terpisah gitu. Jadi websitenya juga ada Tesla Model 3, terus ada juga website buat pemesanan. Jadi beda-beda. Oke, kalau gitu. Kurang satu lagi ya, Pak? Iya, Manuela. Belum. Mangga ditunggu.
Kemana Manuela? Bentar Pak, lagi bingung. Iya. Nah, itu di chat salah satu link tentang MCU dari Tesla. Jadi ya Tesla itu pakai itu NVIDIA Tegra. Jadi prosesor khusus untuk autopilot gitu. Kalau Intel Atom itu lebih ke multimedia ya. Kita kalau beli laptop biasa juga ada yang Intel Atom gitu. Dan ini sistem operasinya Linux. Jadi kalau mau nanti bikin sistem autopilot, nah belajar aja ini. Oke, ayo satu lagi. Tuh, di chat pertanyaannya. Kalau MCU model 3 atau S atau X tentu jelas karena yang bagus itu MCU model 3 sebenarnya. Kalau saya sebenarnya itu hampir mirip ya, sesuai dengan perkembangannya. Sebenarnya model 3 ini juga ada perkembangan yang ketika dikeluarkan pada tanggal April 2019 dia udah beda lagi, udah MCU 2. Terus di model S atau model X juga ketika dia keluarin misalnya 2020 dia juga ngeluarin MCU 2 gitu. Dan sebenarnya kurang lebih itu sama kegunaan software-nya. Terus dari segi hardware-nya jujur saya kurang tahu gitu. Tapi secara software dan kegunaannya itu hampir sama aja gitu. Ya bisa kebayang ini MCU ini kerjanya benar-benar berat gitu. Dia memproses algoritma machine learning terus-menerus gitu kan, mendeteksi kondisi lingkungannya. Jadi wah ini pasti panas ini prosesornya ini. Oke, kalau gitu udah dicukupkan saja. Kita masih punya 2 presenter lagi. Ya, baik. Enggak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.